Anak deui jeung Abah dina pangajaran anu di poe Kemis. Oke. Ya. Pangi deui jeung Abah di pangajaran poe Kemis urang neruskeun pangajaran nu kamari. Ya. Pangajaran anu kamari nyaeta kela kelas kedapnya. Ieu kabuka wae. Sambil jalan nya. 15-14 berarti. Kala kaf ka aya wina Wina tak aya, Bah. tayanya. Oke, tadi aya dina YouTube. Ya. Lamun teh ama urang teruskeun nya pengajaran aya. Lamun teh ama kamari hidup nyebutkeun dina naon teh ngisi kamardekaannya ku jalan naon teh diajar soson-soson terus oge kamari teh aya nu ngajawabna teh naon? Ceu. Calia jawabanna teh kamari teh naon? Ngisi kamardekaan teh ku cara naon? Katanya teh Lupa, Abah. oh lupa. Ayo oge Eca naon Ca? Ku ngisi proklamasi kamari teh naon? Naon Eca kamari? Belajar giat. Oh giat belajar. Cik, terus hari kamari teh nu ngejawab teh Najwanya. Najwa naon Najwa? Kamari teh naon? Cik. Lupa lagi, Abah. Lap deui. Ku tanggung jawabnya. Tah. Tanggung jawab salah sahijinya nyata tanggung jawab. Tanggung jawab di dia oge selain dina aya Zahran dulu. Ya. Selain dina non diaja soson-soson aya oge tanggung jawab anu kudu dilakonan ku hidup salaku umat Islam. Ya, ibadah loba pisan. Loba pisan ibadah. Ya ibadah ritual anu langsung ke Allah, aya oge ritual ibadah anu kasasama. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah ibadahnya langsung kaitannya dengan Allah. Apa seperti halnya kita sholat. Itu kan urusannya dengan Allah. Latif jangan kelihatan kepalanya saja ya. Diturunkan HP-nya. Kemudian juga puasa. Ya, puasa itu tidak ada yang tahu. Kalau sholat masih ada yang tahu. Ketika kalian sholat, orang lain bisa melihat, oh dia sedang sholat. Ya, sholatnya lagi berbaring sambil berbaring, bukan lagi. Sholat sambil berbaring, sholat sambil duduk, orang lain tahu. Oh, dia lagi sholat. Tidak bisa diganggu. Tapi orang yang puasa tidak tahu. Ketahuan, Bah, itu subuh tadi kan dia makan sahur. Ya, apakah dia masih sahur, masih puasa atau tidak? Bisa saja kan, aduh, kamu lemas amat. Iya, aku lagi puasa, padahal nggak bohong. Ya, padahal dia tidak puasa. Nggak ada yang tahu orang puasa atau tidak, nggak ada yang tahu. Coba sekarang kalau ada yang puasa, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tapi kalau misalkan sholat, itu tahu. Kemudian ibadah haji tahu. Oh, orang dia pergi berangkat haji ke sana, terus ada fotonya. Kemudian pas begitu ini video call, dia sedang melakukan tawaf, dia sedang melakukan, nah itu. Tapi kalau puasa tidak ada. Nah ada juga di dalam Islam itu sedekah. Ada zakat, ada sedekah. Coba, Abah mau tahu nih dari kalian. Ya, mengapa Islam menganjurkan kepada kita, ya untuk menekankan kepada kita
untuk bersedekah. Kenapa sih? Islam itu menganjurkan untuk kita umat Islam itu banyak sedekah. Ayo, langsung jawab. Kenapa Islam menganjurkan kita untuk banyak sedekah? Jangan takut salah. Nggak usah bertanya, nggak usah searching. Kalian sudah kelas 6. Yuk, ada yang tahu? Ini anak-anak sekarang jangan anak-anak di zaman kalian ini ya, jangan malas untuk berpikir, jangan malu untuk mengungkapkan yang kalian tahu. Silakan. Ada? Biar dapat pahala, Bah. Biar dapat pahala. Sudah yakin. Terus ada yang lain? Kenapa kita harus bersedekah? Selain dari pahala. Ayo. Biar bisa membantu orang lain juga. Biar bisa membantu orang lain. Siapa yang bisa dibantu? Berarti siapa? Orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Nah, ini dalam Islam seperti itu. Ya. Ini pasti ada di benak kalian, tapi kalian takut salah. Berarti yang dapat poin Davi sama Vidya ya. Nih, ada sebetulnya di benak kalian ada. Hanya kalian kalau misalkan jawab di WA suka langsung ya, suka apa? Tapi kalau tatap muka seperti ini, kebanyakan kenapa banyak diam? Tatap muka virtual ini kenapa banyak diam? Ya, padahal itu tidak akan mengurangi nilai kalian. Kalaupun kalian menjawab salah, tidak akan mengurangi nilai kalian. Terus bahasanya yang belum tertata rapi tidak apa-apa. Ya, misalkan masih balelol atau apa, tidak apa-apa. Daripada diam. Ini diam itu apakah mengerti atau tidak? Diam itu apakah mau tahu atau tidak? Tuh, ya. Baik, ada yang mau disampaikan tidak? Berkenaan dengan materi ajar yang kemarin Abah berikan waktu maghrib. Silakan. Apa hasil pengamatan kalian dari zakat pembagian atau nisab zakat yang Abah berikan kemarin? Boleh, silakan. Siapa? Sebelum kita bahas. Boleh berpendapat ketika kalian lihat. Atau Abah mau tanya, Yusuf dilihat tidak tugasnya? Di grup dilihat tidak? Apa? Dibaca tidak? Adinda, dibaca tidak? Dibaca, Bah. Alia? Mumtaz, Tifal, Nazwa, Davi, Eca, dan Diandra, Kafka, Latif, Dibaca, Vidya? Bah. Bah. Baca, Bah. Nah, Dibaca, Bah. Baca, Bah. ada apa di sana? Coba. Tentang zakat mal. Tentang zakat dan nisab. Tentang zakat mal. Tentang zakat mal. Ada apa saja zakat mal itu? Ada emas, perak, ada emas, perak, pertanian, barang temuan, temuan. Ya, oke. Kita bahas ya. Kita buka. Kita pakai share screen. Ini nanti supaya kalian paham, simak dengan betul. Ya, tidak main-main, kemudian tidak sambil melakukan aktivitas lain. Silakan kalian simak karena ini sangat penting. Ini perlu kalian ketahui. Ini bukan sekedar ilmu di SD saja, ya. Tapi ini merupakan ilmu yang akan kalian pakai sampai nanti kalian meninggalkan alam dunia ini. Ya. Bisa terlihat? Bisa terlihat tidak? Belum, Abah. Loading, Abah. Belum, Abah, lagi loading. Ya. Kalau sudah beritahu. Sudah. Oke. Abah. Kalau sudah, kita perbesar dulu.
Nah, barangnya itu perniagaan. Yang di rumahnya punya barang dagangan. Siapa? Ada? Punya nggak? Yang punya barang dagangan. Dagangan ya, pura. Oh, enggak. Sekarang itu orang bisa berjualan walaupun tidak punya toko. Ya, barang di sini adalah barang-barang dagangan. Tuh ya. Apakah barang dagangannya? Coba lihat nih, barangnya itu emas. Kalian kemarin banyak yang salah. Emas di sini adalah emas yang tidak dipakai investasi. Kalau emas yang dipakai sehari-hari itu tidak termasuk ya. Jadi kata Abah yang kemarin, kalaupun misalkan orang tua kalian punya emas 10 kilo dipakai setiap hari, itu tidak akan kena. Zakatnya tidak usah dikeluarkan. Kalau setiap hari emasnya itu dipakai oleh orang tua kalian 10 gram. 10 gram, 10 kilogram. Nggak usah, tapi kalau emasnya yang tidak dipakai, emas batangan nih yang di bawah nih. Kalian lihat ya. Emas yang ini yang di batangan, kemudian ada juga sekarang mini gold sebutnya tuh. Mini gold itu sudah mencapai 85 gram. Hitung sama kalian emasnya. Kalau orang tua kalian investasi emas, hitung sama kalian emasnya. Sudah mencapai 85 gram atau tidak? 5 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Nah, ini zakatnya itu 2,5%, 2,5% dari 85 gram. Kalian hitung saja. Apakah mesti pakai emas? Tidak. Silahkan. Ya, silahkan saja. Jadi diuangkan. Begitu. Jadi uangkan tuh. Nah, ini contohnya lihat nih di bawah nih. Ya, ada di bawah. Jadi kalaulah harga emas itu sekarang 1 gramnya 900.000. Paling bawah. Kalau 1 gramnya itu 900.000, maka nah ini harga emasnya kalau 85 gram itu punya uang ya silakan 2,5% dari 76.500.000 itu berapa? Itulah yang dikeluarkan zakatnya. Ya, coba ada yang bisa cepat matematika 2,5%, 2,5% dari 76.500.000 berapa? Ada siapa di sini yang matematikanya jago? So, lalu lanjutkan lagi ya. Ini yang kedua kemudian 95 gram. Itu perak tuh. Ya, kalau perunggu tidak ada. Jadi perak itu segini. Jadi kalau kalian punya perak, sama peraknya juga tidak ada yang batangan seperti ini. Seperti emas yang di bawah ini. Hanya ini perak itu beratnya 595 gram. Dengan perdagangan. Perdagangan ini apabila kalian jumlahkan ya. Kalian jumlahkan tuh. Ada yang mau masuk siapa ini? Kalian jumlahkan, nih hasil perdagangannya itu misalkan Alia punya dagang baju, kemudian ada sembako, hitung sama Alia barang dagangannya itu, apakah mencapai tidak 76.500.000? Kalau sudah mencapai barang dagangannya sekian, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta kita. Awas nih. Ya, jadi 2,5% sedikit ya, bukan 25% loh, 2,5% dari 76.500.000 rupiah. Itu berapa? Nah, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Itu perdagangan. Tapi kalau dagangannya itu punya sendiri, kalau misalkan kita join, bekerja sama atau hanya sekedar menjualkan saja, nih. Kayak misalkan Alia punya toko, ya, tapi Najwa menitipkan barang dagangannya. Misalnya Najwa menitipkan celana. Nah, itu jangan dihitung sama Alia. Karena itu bukan barang milik Alia. Atau punya orang lain menitipkan atau bekerja sama. Alia bekerja sama dengan Vidya. Ya, Alia punya 50 juta. Kemudian Vidya punya 50 juta, digabungkan tuh si modalnya itu. Jadi kan jadi 100 juta. Ya, jadi 100 juta tuh modalnya. Terus apakah itu gimana tuh zakatnya? Nah, kalau masing-masing belum dapat berarti kan 50 juta. Nah, kalau mau digabungkan kemudian keluarkan zakatnya itu dibagi 2 lagi. Itu dalam Islam seperti itu ya. Jadi Islam betul-betul mengatur bagaimana cara bermuamalah, kemudian bagaimana cara mengatur harta yang kita miliki. Kadang-kadang kita tidak mau, itu ya. Kadang-kadang tuh kita tidak mau mengeluarkan, pura-pura lupa. Yang dikeluarkannya itu hanya zakat fitrah saja.
Kadang-kadang suka begitu. Padahal ini adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, dari emas, perak, dan perdagangan ini ada syaratnya tapi yaitu sudah 1 tahun dimiliki. Jadi kalau emasnya, kalau peraknya, kalau dagangnya itu sudah 1 tahun, sudah sahaul ya, sudah 1 tahun dimiliki, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau baru 6 bulan, baru 9 bulan itu tidak. Ya belum. Yusuf dapat, misalkan dapat undian ya, dapat undian dari bank. Undian kan judi ya. Kalau mengundi itu judi, ya undiannya yang seperti apa dulu. Ini undian berhadiah. Undian berhadiah itu seperti hadiahnya, namanya juga hadiahnya, bukan undian. Jadi diundi, tidak ada faktor yang dirugikan, tidak ada orang yang dirugikan. Nih, kalau misalkan begini, kalau Davi 10.000 taruhan ya, di undian nih, Davi 10.000, Yusuf 10.000, kemudian diundi siapa yang keluar, maka itu yang menang. Yusuf menang, Davi kalah, Davi rugi. Nah itu yang tidak boleh, itu seperti itu. Kalau misalkan dapat nih, Yusuf dapat dari bank syariah itu dapat 100 gram emas, karena Yusuf itu tabungannya banyak sekali di bank syariah itu. Dapat 100 gram. Nah, kalau baru 9 bulan, baru 6 bulan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah 1 tahun, maka itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian nih. Hasil pertanian itu tidak 1 tahun, tapi begitu panen. Ya, begitu panen. Kalau misalkan Diendra punya sawah, lalu sudah panen, hitunglah hasil panennya itu. Tapi kalau sudah jadi beras ya, jangan ada gabahnya. Dari beras nih, hasilnya itu 750 kg. Itu berapa kintal? 750 kg itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kintal? 750 kg? Tidak ada yang tahu ya. Nih, hasil pertanian 750 kg itu kalau diairi dengan air hujan, nih ya. Oh, terbalik nih, dengan air hujan itu 10%. Betul. Jadi dengan air sendiri maksudnya begini, kalian mengambil airnya itu misalnya ditimba atau dipanggul ya. Yang nyebor nate, kamu harus memanggul air tuh, si petani itu harus memanggul air dari satu tempat sampai ke kebunnya. Nah, maka itu zakatnya hanya 5% tuh. Islam adil. Kalau diairi dengan air hujan, air sungai yang langsung ya, tidak usah nimba, tidak usah pakai mesin, itu 10%. Nah, bagaimana Pak kalau pakai sanyo? Sama. Itu juga masuknya adalah 5%, karena kan ada yang harus dikeluarkan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Apa? Listrik. Ya, atau kalau pakai diesel beli solar, makanya itu hanya 5%. Kemudian barang temuan nih, barang temuan itu tidak ada nisab, pokoknya barang temuan. Misalkan emas, hanya barang temuan itu kalau kalian menemukan sesuatu itu harus diumumkan dulu selama 1 tahun. Kalau misalkan Latif menemukan emas di jalan ya, ternyata pas dihitung itu 20 gram emasnya itu. Nah, Latif ini, berarti kata Abah nih, ada zakatnya 20%. Tidak. Ya, itu Latif harus mengumumkan dulu. Mengumumkan dulu di tempat-tempat umum. Siapa yang merasa kehilangan emas, silakan hubungi saya. Itu diumumkannya selama 1 tahun. Barulah bisa dimiliki. Tapi kalaupun misalkan pas begitu sudah 1 tahun, ada yang datang lalu mengakui barang tersebut dan betul dia barangnya, ada buktinya, maka tetap saja barang tersebut bukan punya Latif, tetap punya dia, begitu. Jadi masih belum yakin ya, bukan belum yakin. Kalau barang temuan, kenapa ini baru masih ke sini? Ini bagaimana kalau barang temuan yang bersejarah? Kalau misalkan patung zaman Majapahit, kemudian kan itu batu ya, kemudian ada patung di zaman Syailendra. Pas begitu diteliti ternyata itu lebih mahal ya, lebih mahal dari emas. Harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta tuh. Kalau barang-barang bersejarah seperti itu. Nah, sama, itu nanti ketika dibeli oleh pemerintah, karena tidak boleh ya, tidak boleh karena dilindungi itu barang-barang mereka itu. Ketika dibeli oleh pemerintah, maka jangan lupa kalian keluar.
Kalau zakat ini paling banyak. Ini paling banyak di antara zakat itu adalah barang temuan. Ya, 20% dari harga. Ada juga nih sekarang nih yang disebut dengan zakat penghasilan. Nih, orang tua kalian suka mengeluarkan zakat atau tidak nih? Ya, hati-hati nih. Abah gimana, Bah? Ya, itu ada zakat penghasilan. Kalau tidak mau setiap tahun, tiap bulan. Apa syaratnya? Nih, yang paling bawah. Coba lihat kalian yang paling bawah. Ya, ini ada apa? Angka 75.000. Nah, lihat. Zakat penghasilan itu sama dengan nisabnya itu emas 85 gram. Itu harga sekarang 900.000, maka 76 juta itu bulan. Maka apabila orang tua kalian gajinya sebanyak 6.375.000, maka wajib mengeluarkan zakat. Nih, 2,5% dari 6.375.000. 35.000. Berapa zakatnya? Tapi hanya 1 juta, hanya 2 juta. Enggak, itu tidak termasuk. Bukan tidak termasuk. Itu tidak berhak, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau penghasilannya gajinya itu sudah 6.375.000, maka dia sudah wajib. Harus lihat dulu nih, harus lihat harga emas. Harga emas itu sekarang tinggal hitungkan, tinggal dikalikan saja. Kalian, nah ini nih belajar matematika. Ya, bisa menghitung. Nanti PR nih. Ya, sekarang jumlah nah. Ada sapi atau kerbau sama ya, sapi atau kerbau itu sama. Nih kalau domba 40 ekor mulainya. Kalau Yusuf punya kambing cuma 35 ekor, itu belum wajib zakat, Sub. Tapi ekor, maka 1 ekor kambing. Nah, 100 punya 50 ekor sama 1 ekor kambing. Yusuf punya 100 ekor sama 1 ekor kambing, ya. Kemudian kalau Davi punya 100, yang kedua zakatnya jumlahnya itu 100 berapa tadi? Apa lupa? 130. Ya, nisabnya kalau domba itu 40 ekor, batas minimal ada kewajiban zakat. Kemudian sapi atau kerbau 40 ekor, nah sampai 39. Apa zakatnya? Ya sapi lagi. Kalau ini kambing ya kambing lagi. Kalau sapi 1 sampai 2 tahun. 40 sampai 59 itu sapi dengan rentan usia 2 itu 2 sini zakatnya. Terus kalau bagaimana kalau 100 ekor ya sama, tinggal ditambahkan saja. Jadi nanti 3 per sapi kerbau. Ada lagi satu lagi. Kalau binatang ternak itu, nah ini unta. Lihat, kambing ya sama saja. Kambing atau domba. Kalau unta, nah kalau unta itu kambing. Baru unta 5 ekor. Isi kayak Davi jadi dapat orang mana? Orang Pakistan, ya. Anak sultan dari Pakistan nih, tapi ternyata di sana dia punya peternakan unta. Unta itu lebih mahal ya. Nah, jadi iya ada zakatnya. Unta itu iya, karena unta itu memang mahal sekali harganya. Kalau 5 sampai 9 ekor itu ekor kambing, misalkan ada yang belum paham. Nah, bisa kalian lihat ya. Nanti kalau ada pertanyaan itu bisa ditanyakan lagi. Tanyakan kembali kepada di Japri saja. Oke. Nah, ya. Jadi itu. Jadi bisa membedakan sekarang apa itu nisab, apa itu zakat. Ya, apa itu nisab, apa itu zakat. Jadi nisab itu adalah batas minimal harta yang kalian miliki, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Abah nggak ngerti, Bah? Harus ngerti. Ya harus ngerti. Kenapa? Abah dulu belajar, Abah dulu tidak menyangka akan jadi guru PAI. Waktu seusia kalian, SD, ya tidak menyangka. Nah, siapa tahu nanti di antara kalian juga sama. Ada yang meneruskan Abah nih. Apa? Ya untuk mensiarkan Islam, kemudian mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Itu siapa tahu di antara kalian ada. Ya, jangan bilang nggak mungkin, jangan bilang mustahil. Nah, itu adalah zakat. Nih, padahal sebetulnya ada nih, ya, tapi waktunya tidak keburu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Coba dari pembahasan yang tadi, zakat mal dan zakat fitrah. Coba, jangan sambil tiduran. Ada yang mau ditanyakan mengenai zakat? Zakat mal, zakat fitrah?
atau Abah yang bertanya sama kalian? Kalau kalian tidak ada yang ditanyakan berarti paham. Ya, kalau kalian paham berarti bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab nanti berarti tadi tidak memperhatikan. Itu saja. Ada yang mau tanyakan? Aku mau nanya, Ya. Apa? kan di zakat mate ada barang temuan, kenapa nggak ada nisabnya? Apanya? Oh ya, kenapa barang temuan itu nggak ada nisab? Ya, kenapa nggak ada nisab barang temuan? Karena barang temuan itu kan tidak tahu barang temuannya itu apa. Ya, memang dari sananya tidak ada nisabnya. Jadi barang temuannya harus sekian, nggak ada. Pokoknya setiap kali barang temuan, ya itu yang dari zakat mal itu yang tidak ada nisabnya itu barang temuan. Ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Itu dari sananya ya. Dari apa? Bukan dari aturan pemerintah, bukan. Dari agama, dari nabinya seperti itu, tidak ada nisab, tidak ada batasan untuk barang temuan. Jadi apapun kalau misalkan Rajwa menemukan emas 1 gram, kemudian Alia menemukan emas 2 gram, ya. Kemudian Tifal menemukan patung dari zaman Pajajaran, ternyata pas ditaksir harganya 200 juta. Padahal patungnya kecil. Nah, itu sama saja 20%. Mau yang 1 gram, mau yang ya. Jadi 20% sangat banyak. Kenapa ya? Karena kan hasil temuan. Ya, hasil temuan. Kalian kan tidak berusaha. Tidak mengumpulkan emas, kemudian juga tidak mengumpulkan tidak bekerja, ya. Bagaimana dengan warisan? Tahu warisan tidak? Hah? Apa warisan? Apa warisan coba? Ada yang tahu warisan apa? Harta peninggalan orang tua Harta peninggalan dari orang terus tua. apalagi? Harta peninggalan orang tua katanya kata Alia. Orang tuanya masih ada? Kalau udah nggak ada. Kalau sudah tidak ada. Kalau sudah meninggal. Awas nih ya. Bukan harta orang tua saja. Bukan harta orang tua saja. Kalau nanti ada saudaranya yang meninggal, ada tidak? Kita berarti dapat atau tidak? Bisa jadi dapat. Bisa jadi tidak. Jadi harta peninggalan si mayit. Ya, warisan itu bukan harta orang tua saja, ya. Harta peninggalan si mayit itu. Nanti akan belajar tentang waris itu di SMP kalau tidak salah. Nah, coba sekarang apa mau tanya kalau emang Davi, berapa nisab untuk domba? Batas minimalnya berapa ekor domba? Davi. Kalau Latif sapi berapa? Mumtaz unta. Yuk, siapa yang duluan? Davi, Latif, Mumtaz. Ayo. Kalau jumlah nisabnya domba mah 40, kalau enggak 120 ekor. Kalau zakatnya 1 ekor domba. Hop. Davi nih. Bukannya 40 atau 120. 40 ekor sampai 120. Nah, kalau 70 sama 80 sama 110 ekor sama gitu. Ya nih, betul ketahuan nih. Jadi kalau 40 sampai 120, angka dari 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor kambing atau domba juga. Kalau sapi, fidyah. Bukan fidyah sapi. Fidyah sapi berapa nih sopnya? Salah nanti Abah. Coba fidyah sapi berapa? Sapi atau kerbau ya? Munding. Berapa? Nisabnya. Lupa lagi kan? Berapa? Pertamanya saja lah. Kalau ke bawahnya mah nggak usah. Berapa coba? Ada yang tahu? Oh, ada yang lihat-lihat dulu nih.
30 sampai 39 Abah. 30 sampai Betul. 39. Abah. 30, ya betul. 30 sampai 39. Berapa ekor zakatnya? Satu, Abah. Satu apa? Satu ekor Satu ekor apa? sapi. Satu ekor sapi. Satu ekor sapi atau 2 tahun. Umurnya 1 sampai 2 Usia tahun. 1 sampai 2 tahun. Ya, usia 1 sampai 2 tahun. Kalau unta? Unta berapa? Nisabnya berapa unta? 61 sampai 75. Masa unta? Itu yang paling sedikit unta itu. 5 sampai 9 ekor. 5 sampai 9 ekor. Berapa zakatnya? Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Oke. Sekarang kalau Abah punya sawah, diairinya itu memakai mesin jet pump. Berapa itu zakat yang harus Abah keluarkan? Berapa persen? 5%. 5%. Nisabnya berapa? Nisabnya berapa? 750 kilo. 50 kilogram. 750 kilogram. Kalau hasil pertaniannya Abah timbang semuanya nih ya, sudah ditimbang, nyampe tidak? Ya batas nisab. Kalau tidak nyampe, ya nggak usah keluarkan zakatnya. Misalnya Abah hanya mencapai 500 kilogram nih. Ya hasil buminya itu tidak nyampe. Bagus sekarang. Kelanya Bah ya, pamongnya Bah. Kalau misalnya Mangga, Bah, mangga. Dean nih. Ya, Dean. Kalau Dean punya toko. Nih, punya toko di Sumedang sana itu toko tahu. Ya, tahu Sumedang. Oh, Dean itu banyak tokonya sampai 25 toko tahu Sumedang. Di pinggir jalan itu ya banyak mobil-mobil yang berhenti itu buat beli tahu Sumedang. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Dean? Berapa persen? Zakat perdagangan. Berapa? 2,5, Bah. 2,5%. Bagaimana menghitungnya? Nah, bagaimana menghitungnya? Penghasilan. Penghasilan. Dari apa nih? Dilihatnya dihitungnya dari apa? Sesuaikan dengan apa nih sobnya? Yang dijual. Dari penghasilan. Dari penghasilan. Sama nisabnya sama dengan apa? Nisabnya sama dengan apa? Batasannya? Emas. Betul. 85 gram emas. Jadi Dean mesti menghitung dulu. Ya bukan berarti dijadikan emas enggak. Dean hitung dulu tuh. Sekarang emas berapa nih? Oh udah 1 tahun. Dean itu udah 1 tahun. Wah, nih Dean setiap mau mengeluarkan zakat itu pokoknya Dean ingat. Pokoknya saya mengeluarkan zakat itu bareng deh sama zakat fitrah. Ya Dean ya. Nanti pas begitu. Jadi biar sekalian. Ya zakat fitrahnya, ya zakat malnya. Begitu. Dean hitung lu siap-siap. Wah ini toko ini modal semua dihitung. Wah sekian. Pas dihitung-hitung. Wow. Ternyata sampai 750 juta. Sedikit 750 juta mah. Ternyata sampai 3M. Waduh. Saya ternyata banyak juga ya. Hitung-hitung 3M ya. Tinggal 2,5% berikan. Ya. Itu untuk membersihkan. Apa sih zakat mal itu untuk membersihkan apa? Ayo. Membersihkan diri apa? Membersihkan apa? Membersihkan diri. Bukan. Membersihkan itu ada zakat fitrah. Membersihkan harta. Zakat fitrah membersihkan diri. Kalau zakat mal membersihkan harta kita. Nah, udah enak tuh. Ya. Sudah enak. Terima kasih ya. Memang zakat ini dibahasnya harus panjang lebar. Baru kalian nanti bisa memahami. Tapi kalau Abah sedikit bisa mendengar dari jawaban-jawaban kalian ya dari tadi, dari awal, kemudian barusan hasil refleksi kalian sudah melihat, kemudian sudah dijelaskan sama Abah. Banyak yang paham, banyak yang mengerti. Kalaupun tidak paham silakan tanyakan. Ya, nanti ada PR-nya nih ya. Nih coba lihat ya. Nih sebentar. PR-nya itu
Sudah diganti PR-nya bukan di sini. Atau ini ada contoh. Jadi kalian harus menyelesaikan. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung ditulis begitu enggak. Tapi kalian selesaikan dulu dengan cara matematika. Kalau itu berapa persen, dihitung persennya berapa ya. Kemudian dihitungnya ini berapa. Barulah ketahuan hasil, baru kalian sampaikan. Jadi harus dengan caranya. Ya. Tidak banyak PR-nya, hanya 3. PR-nya hanya 3 soal. Kalian menghitung nanti zakat. Ya, 3 banyak, hanya 3. Nanti akan dibagikan setelah pembelajaran selesai. Itu ya. Jadi pembelajaran kita di pagi ini mengenai zakat mal. Ya, zakat mal itu ada binatang ternak, emas, perak ya. Dari pertama, emas atau perak. Kemudian hasil niaga, kemudian barang temuan, kemudian hasil bumi. Ya, hasil bumi itu bisa sayuran, bisa beras, bisa jagung. Kemudian barang binatang ternak. Itu semua ada nisabnya. Nisab itu adalah batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang tidak ada nisabnya itu adalah barang temuan. Dan zakat yang paling besar di antara zakat mal itu adalah zakatnya rikaz. Rikaz itu barang temuan, yaitu 20%. Adapun pertanian, ini pun dibagi 2. Kalau yang diairi langsung oleh air hujan atau dari sungai, itu zakatnya 10%. Tapi kalau diairinya menggunakan tenaga manusia, ya, atau tenaga hewan, atau harus membayar kepada orang lain supaya bisa diairi tanah pertaniannya, itu 5% saja zakat yang harus dikeluarkan. Zakat mal fungsinya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki supaya berkah dipakai anak cucu kita. Selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja pembelajaran di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang kalian mengerti, apakah kaliannya yang tidak serius atau bagaimana, itu nanti hasilnya yang akan berbicara. Ya, hasil di akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.